Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yuqidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarhu Usuli Sunnati lil Imami Ahmad bin Hanbal di setiap Sabtu pertama, kedua, dan keempat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Di pertemuan yang telah lalu kita masih membahas topik tentang keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap adanya timbangan di hari kiamat. Al-Imam Ahmad menguraikan beberapa dalil. Fahadhihi al-adillatu kulluha tusbitu, dalil-dalil yang dibawakan semuanya menetapkan yang pertama adanya timbangan, yang kedua wa annal a'mala tuzanu, sesungguhnya amalan setiap manusia itu pasti akan ditimbang. Berarti amal-amal kita sedang disimpan, dicatat oleh para malaikat raqib atid, disimpan dan tidak akan terhapus. Fal hasanatu, amalan-amalan yang baik, amalan yang sesuai dengan contoh Nabi dan dikerjakan ikhlas karena Allah, takunu fi kibbatin, nanti akan diletakkan di daun timbangan. Wasayyi'atu, dan amal yang buruk, dimulai dari syirik yang paling atas, di bawah syirik apa? Bid'ah, di bawah bid'ah maksiat. Ya. Syirik kita tahu sendiri, ya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Bid'ah adalah membuat ajaran atau amalan baru yang menyelisihi syariat. Kemudian maksiat, segala yang diharamkan oleh Allah, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa besar diantaranya durhaka kepada kedua orang tua, ya, mengambil harta orang lain tanpa hak, mengambil uang, mengambil sertifikat tanah, ya, berzina, ya, menggoda istri orang, ya, memacari anak orang lain, ya, ini dosa-dosa besar. Ya. Kemudian judi, mabuk, ya, mencuri dan seterusnya. Wasai'atu, perbuatan-perbuatan yang baik akan diletakkan di dalam timbangan yang lain. Fi kifatin, fahuwa mizanun hisiyun, timbangan akhirat nanti itu nyata,
konkret, bisa dilihat, hakikiyun, ya, bukan hayalan, nyata. Wa kadzalika yuzanul ashkhasu, demikian juga manusianya, jasadnya itu akan ditimbang, ya. Karena ini belum masuk ke surga, berarti ditimbang dalam keadaan telanjang. Wah, malu ya? Wah, nggak ada rasa malu, yang ada rasa takut. Selamat atau celaka saya, gitu. Disebutkan dalam surat Abasa ayat 34 sampai 37. Tidak ada yang peduli dengan kita. Saudara kita nggak ada yang peduli, istri kita nggak ada yang peduli, suami kita nggak ada yang peduli, anak kita nggak ada yang peduli. Semuanya memikirkan sendiri-sendiri, ya. Wa yakunu sakula ashkhasu, wa yakunu, dan bisa jadi siqalul ashkhasi, ya, beratnya seseorang, wa khifatuhu, dan ringannya seseorang, ala hasabil amali, tergantung dari seberapa banyak amal kebaikannya. Jadi timbangan akhirat itu sifatnya berbeda dengan timbangan dunia. Timbangan dunia dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitas dan gravitasi. 10 kilo lebih berat dari 1 kilo. Timbangan akhirat berbeda sifatnya, banyaknya dan gravitasi tidak mempengaruhi timbangan akhirat. Fa idza kana amaluhu hasanan, jika mayoritas amalnya itu baik, ya, persentase amalnya jauh lebih besar daripada dosanya, sakula, maka akan berat timbangan kebaikannya. Walau kana khafifan, walaupun orangnya krempek, kurus, kecil, jarang makan, ya, sering puasa, ya. Walau kana khafiful wazni fi dunya, walaupun ketika dia hidup di dunia beratnya kurang dari standar, kekurangan gizi. Orang Palestina itu banyak kekurangan gizi, kurus, ya, jarang makan. Tapi kalau amalannya banyak, ya, akan berat timbangannya. Al-adillatu ala anna sahibal amali yuzan, di antara dalil-dalil yang menyebutkan manusia, demikian juga jin, itu akan ditimbang jasadnya. Yang pertama, masabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad, At-Tayalisi, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, semuanya dari jalur sahabat Thariq Jar ibni Habis, ya, Hubais. Annahu, sesungguhnya Rasulullah kana jalisan, duduk, wa hauluhu, di sekitarnya, ba'du ashabihi, beberapa sahabat, wa amamahum, di depan para sahabat ada seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nanti setiap orang di hari kiamat akan dipanggil dengan nama ayahnya, walaupun ayahnya kafir, ya. Abdullah anaknya Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Berarti ayahnya Mas'ud itu mati dalam keadaan musyrik.
Berbahagialah kita yang masih punya ayah atau sudah wafat dalam keadaan muslim. Fakasafat ar-rihu an saqaihi. Ketika itu angin kencang menyingkap kain yang menutupi dua kakinya Abdullah bin Mas'ud. Fadhahika as-sahabat. Para sahabat tertawa spontanitas, ya, lucu gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, mimma tadhakuna, apa yang membuat kalian tertawa? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, min diqqati saqaihi ya Rasulullah, kami melihat dua kakinya Abdullah bin Mas'ud kecil sekali, kurus, ya, di bawah rata-rata orang, gitu ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi bi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, lahuma, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud, fil mizani, dalam timbangan akhirat, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, asqalu, jauh lebih berat, min jabali Uhudin, dari gunung Uhud. Gunung itu nggak tahu berapa ton itu, ya. Ada yang pernah menghitung, saya lupa itu, panjang kali lebar kali tinggi, volume, ya, entah berapa ton itu, berapa ratus ton gunung Uhud. Itu nanti kalau ditimbang di akhirat itu masih lebih berat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Subhanallah, saqa ibni Mas'udin ad-daqiqatani qala fihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lahuma fil mizani asqaru min jabal Uhud. Maha suci Allah, dua kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kurus dikatakan oleh Nabi lebih berat dalam timbangan akhirat dari gunung Uhud, ya. Malladhi sakulahuma, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud, gak mungkin yang ditimbang hanya kakinya aja ya, maksudnya lengkap, ya. Tidak mungkin ya, kakinya lengkap. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud jasadnya itu nanti di akhirat lebih berat dari gunung Uhud? Huwa, jawabannya apa kira-kira? Al-amalu as-sholih, amalan solehnya jauh lebih banyak dari dosanya. Dosanya sangat kecil sekali. Para sahabat adalah orang-orang yang dosanya sangat sedikit sekali, bahkan mungkin bisa diabaikan karena saking sedikitnya, ya. Taubat mereka, taubat yang betul-betul tulus, ya. Amalan mereka tidak ada yang bisa mengalahkan, baik itu pahalanya, keutamaannya, dan seterusnya, ya. Bahkan dijelaskan sebelumnya, satu butir debu yang masuk ke dalam hidung seorang sahabat, satu butir debu amalan jihad mereka tidak bisa dikalahkan dengan amalan orang setelahnya, walaupun dia puasa daud, walaupun tiap malam dia tahajud, walaupun tiap hari baca Quran, dan seterusnya, ya. Pernah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling banyak amal solehnya, paling berkualitas amal solehnya, ya. Wajar kalau mereka telah diberikan garansi masuk surga. Dalil yang kedua, wa qala alaihi assalatu wassalamu fil hadis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu
sesungguhnya layati benar-benar akan datang birrajulil azimi as-samini, seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tinggi besar dan gemuk, ya. Yaumul kiamati, pada hari kiamat, la yajinu indallahi janaha ba'udatin, ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Umumnya tinggi besar, tinggi, gemuk, ditimbang dengan sayap seekor nyamuk masih lebih berat sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa sih beratnya? Tadi saya searching di internet, sekitar 0,1 miligram, kecil sekali. Ya, mungkin susah kelihatan oleh mata kita, sangat kecilnya. Ya. 0,1 sekian miligram itu berat sayap seekor nyamuk. Waqala, kemudian Rasulullah melanjutkan, Iqra'u, silakan kalian baca surat Al-Kahfi ayat 105. Ya. Rasulullah menawarkan dalil, kalau kamu ingin lebih jelas baca surat Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu, maka kami tidak akan mendatangkan lahum untuk orang-orang kafir yaumul kiamati, pada hari kiamat, wazna, timbangan. Kami tidak akan mendatangkan timbangan untuk orang-orang kafir. Maknanya apa? Kalaupun sekarang ditimbang masih lebih berat sayap nyamuk, jadi nggak usah ditimbang, ngapain? Gitu. Jadi ada orang kafir nih, misalnya nyumbang masjid ini 70% sumbangannya, ya. Atau dia menyumbang rumah sakit amal jariah sampai hari kiamat masih berdiri, karena dia musyrik, dia kafir. Berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 105, seluruh kebaikan-kebaikannya tidak bisa mengalahkan beratnya sayap nyamuk. Apalagi orang kafir yang pelit, ya, yang dermawan saja nggak bisa, karena dia tidak mentauhidkan Allah. Dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Dia mendahulukan hak hamba daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu tidak akan bisa mengalahkan berat sayap seekor nyamuk. Ngeri ya, luar biasa ya. Awalul ayati, awal ayat berikutnya sebelum 105, wa aradna, dan kami perlihatkan, Allah itu adil. Seluruh amalan orang kafir itu diperlihatkan. Ini loh amal kamu. Dulu kamu pernah berbuat baik dan sudah kami balas ketika kamu di dunia. Kamu dermawan, kami balas. Kami perkaya kamu. Kami tambah anakmu, kami tambah rumahmu, hotel, kendaraanmu, pasanganmu. Ya. Diperlihatkan oleh Allah. Wa aradna jahannam. Kemudian setelah itu diperlihatkan juga jahannam, neraka jahannam. Yauma idzin, pada hari kiamat, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, ardhun, dengan sangat jelas. Ya. Alladzina kanat a'yunuhum, mereka orang-orang kafir, mata hati mereka fi ghita'in, tertutup, an zikri, dari mengingat aku. Mengingat saja tertutup, apalagi menyembah, gitu ya. Wa kanu la yastati'una sam'an, mereka tidak sanggup mendengarkan ayat-ayat Allah. Rumahnya dekat masjid ada adzan,
ada ajakan pengajian, mereka nggak ya, mendengar tapi nggak memperhatikan, gitu ya. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi, apakah orang-orang kafir menyangka bisa mengambil ibadi hambaku min duni awliya sebagai penolong selain aku? Ini pertanyaan yang sudah tahu jawabannya, nggak mungkin bisa. Inna, sesungguhnya kami a'tadna, telah kami siapkan jahannam, neraka jahanam, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, nujulan, sebagai tempat tinggal, ya, tempat tinggal orang kafir di neraka jahanam. Kul hal nunabbi'ukum, katakanlah wahai Muhammad, apakah kami harus memberitahukan kepada kalian bil akhsarina a'mal, orang-orang yang amalannya terhapus, amalannya bangkrut, rugi, ya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yang sia-sia usaha mereka, orang-orang kafir, fi hayati dunia, di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna, dan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka kalau mereka itu telah berbuat baik. Ulaika alladziina kafaru, mereka adalah orang-orang yang menolak bi ayati rabbihim, ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqa'i, dan mereka tidak beriman berjumpa dengan Tuhannya. Fahabitat a'maluhum, amalannya musnah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan mendatangkan timbangan untuk mereka. Saya pernah membacakan ayat-ayat yang semakna dengan ini di hadapan orang Nasrani. Di antara mereka langsung maju ke depan dan mengucapkan kalimat syahadat. Takut ternyata, ya. Cuma karena kajiannya tidak resmi, lalu dihentikan kajiannya. Ada satu orang mencoba memberi nasihat, lalu saya dipanggil gitu ya, oleh pimpinan. Kemudian orang-orang Nasrani ribut, mereka rapat gara-gara ada satu mahasiswi yang masuk Islam, gara-gara dibacakan ayat seperti ini. Setelah itu saya berhenti, ya, tidak melakukan kajian lagi karena memang gak resmi gitu ya. Masalah itu ada sebuah pertanyaan, kaifa najah hadzal rajul sahibul bitaqati. Di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, ada seorang laki-laki yang punya 99 lembaran yang panjangnya berapa? Ada yang masih ingat? Panjang lebarnya sejauh mata memandang. Kira-kira berapa kilo? Orang sipil tahu biasanya. Mata manusia normal melihat manusia berapa kilo? Masih melihat dengan jelas sekitar 5 kilo lah. 5 kilo kali 5 kilo satu lembar, 25 km persegi satu lembar, kali 99. Wah, berapa banyak itu catatan kriminalnya, catatan dosa syirik, catatan bid'ah, catatan maksiat, ya. Namun dia selamat gara-gara apa? Gara-gara dia punya lembaran kecil sekali, kartu seukuran KTP, berapa senti itu. Di dalamnya ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat ya dari neraka. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau laki-laki ini selamat? Alaysa kullu muslimin lahu mislu hadhil bitaqati? Bukankah setiap muslim itu pasti punya kartu bitaqah yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Jawabannya iya. Setiap muslim punya bitaqah, punya kartu. Ya, karena tulisan asyhadu an la ilaha illallah kan tidak banyak karakternya. Gak mungkin pakai lembaran yang panjang. Kan gitu kan? Logikanya kan begitu. Pakai kartu kecil sudah cukup. Sama seperti kartu nama. Kartu nama kan kecil, gak mungkin kartu nama sebesar apa. Terlalu besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam satu kartu kecil di toko.
Fakulu muslimin yashhadu dzalika, bukankah setiap muslim juga mengucapkan dua kalimat syahadat baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Ma'a anna katsiran minal usati yu'adzabu fin nari wa daru hadhil bitaqatu. Meskipun banyak para pelaku dosa yang kemudian akhirnya akan disiksa di dalam neraka, dibakar, disiksa dengan api, dibakar. Ya. Padahal dia punya kartu di toko, kok bisa masuk neraka? Sementara yang disebutkan oleh Rasulullah ada satu orang laki-laki yang selamat. Walau lam yu'ta mislu hadhil bitaqati nasara muslim. Seandainya kartu bitoko yang bertuliskan dua kalimat syahadat tidak diberikan, bukankah dia seorang muslim? Seharusnya diberikan. Kenapa tidak semua muslim dikeluarkan kartunya dan selamat dari neraka? Al-jawab, jawabannya, ini penting sekali. Jawaban ini yang paling penting. Ya. Karena laki-laki tersebut dirahasiakan, gak tahu namanya siapa, dari bangsa mana, bangsa Arab kah, bangsa Asia kah, Afrika kah, Amerika kah, atau Cina, gak tahu. Ini masih dirahasiakan. Bapaknya siapa namanya, gak tahu. Ya. Yang paling penting kita tak perlu tahu siapa orangnya. Yang paling penting jawabannya ini loh. Ya. Al-jawabu anna hadhihi bitaqata, sesungguhnya kartu yang kecil tadi, allati fiha tilkal kalimatu, yang berisi dua kalimat syahadat, qalaha hadzal rajulu, laki-laki yang dikatakan selamat dari api neraka, padahal catatan kriminalnya 99 lembaran. Satu lembaran luasnya 25 km persegi, kok tetap selamat gara-gara kartu kecil? Apa sebabnya? Qala hadzal rajulu an ikhlas, dia mengucapkan dua kalimat syahadat ikhlas, bukan karena paksaan, karena kesadaran. Ya. Wasidqin, karena kejujuran. Wa taubatin, dan karena mau bertobat. Tobat dari syirik, tobat dari bid'ah, tobat dari maksiat. Tobatnya serius, tobatnya nasuha, tobatnya tulus, bukan tobat karena ketahuan, bukan tobat karena tertangkap kering, tertangkap kering, tertangkap kering baru berhenti dia, gak main perempuan lagi. Ada yang lebih ngeri lagi, sudah tertangkap ngambil harta orang lain, nggak mau tobat, ini lebih parah. Sudah ketahuan, kamu ngambil sertifikat tanah yayasan saya, kenapa nggak dikembalikan? Diam aja, keras kepala dia. Ya, kepala batu namanya, nggak mau tobat. Ini bahaya. Ada atau tidak? Ada, jamaah sekalian. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Wa qad yakunu qalaha indal mauti, dan laki-laki yang bertobat tadi mampu mengucapkannya, Allah permudah karena tobatnya tobat nasuha, dia mampu mengucapkannya ketika akan mati. Karena ada jaminan barang siapa yang dimudahkan oleh Allah mengucapkan dua kalimat syahadat atau minimal kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Karena tobatnya nasuha. Ya, tidak main-main, dia tidak mempermainkan tobat. Orang yang suka mempermainkan tobat itu orang-orang murji'ah. Gak apa-apa, dosa sekali, besok naik haji terhapus. Itu dia menggampangkan dosa dia. Gak apa-apa lah, zina sekali, insya Allah dengan sedekah bangun masjid mudah-mudahan terhapus. Itu orang-orang murji'ah itu, meremehkan dosa dia. Ya. Nah, yang seperti itu yang berbahaya. Ya. Fa'ahraqat as-subuhati, dengan tobatnya yang serius, dia memperbaiki diri, hadir di majelis ilmu,
yang berusaha tidak mengulangi dosanya, subhat-subhat yang ada di kepalanya sudah hilang, terbakar dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi dan murid-muridnya. Tidak sesuai dengan pemahaman Syiah, tidak sesuai dengan pemahaman Mu'tazilah, tidak sesuai dengan pemahaman Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah dan seterusnya. Pemahamannya di atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian wasyahawati, taubatnya bisa mengerem, menghentikan syahwat yang terlarang. Syahwat yang terlarang kepada lawan jenis, syahwat seksual, syahwat yang terlarang kepada harta yang haram, syahwat yang terlarang kepada kedudukan, kepada popularitas, dan seterusnya. Ya. Wa ahraqat hadhihi sayyi'at, taubatnya menghapus keburukan-keburukannya. Famtala'a qalbuhu bi mahabbatillahi wa bi haqa'iqil imani. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dengan keimanan yang benar. Keimanan yang benar, keimanan yang diucapkan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Falam yakulha an qablatin, sehingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak dalam keadaan lalai hatinya. Kan banyak itu orang ucapkan la ilaha illallah digeleng-gelengkan kepala kan, tapi dia masih mengkeramatkan kuburan. Banyak tidak? Banyak. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih bertawasul dengan mayat. Berarti dia tak paham. Lalai berarti. Lalai karena tidak menuntut ilmu, atau lalai karena salah guru. Tetap saja mengkeramatkan kuburan. Boleh dibuktikan itu. Di mana tuh? Di makam-makam yang nggak jauh dari sini. Ya, saya sudah pernah membuktikannya itu, datang sendiri ke sana. Kamis sore malam Jumat. Ya, nggak jauh dari masjid ini. Banyak orang Islam yang masih mengkeramatkan kuburan. Bahkan diberikan undang-undang, barang siapa yang merusak ya, bangunan yang di atas makam ini kena denda 500 juta. Susah kita, nggak mungkin bisa mendakwahi di situ. Ya, bisanya ya cuma lewat YouTube ini. Semoga orang-orang yang nonton YouTube dia bisa sadar. Ya. Wabihurin, mengucapkan kalimat Allah bukan karena kosong hatinya, nggak ada ilmu. Dia segera mengucapkan la ilaha illallah ke kanan dan ke kiri, bergoyang-goyang sampai ratusan kali bahkan ribuan kali, tapi nggak paham apa yang diucapkannya. Ya. Bihilafi ghairihi, berbeda dengan orang selain dia, yaitu orang-orang yang punya kartu bitokoh tapi tidak selamat dari neraka. Mimman yaquluha an ikhlasin dhaifin, dia mengucapkannya tetapi keikhlasannya itu lemah, ya, tidak kuat. Fa idza qala asy-syakhs, berbeda dengan orang yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dibangun di atas ilmu, dia pelajari itu makna la ilaha illallah, pelajari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Insyaallah nanti setelah kitab ini kita akan bahas ya, kitab pembatal kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlasin, dengan ikhlas, wasidqin jujur, qawiyul ikhlas, ikhlasnya kuat, qawiyul tauhid, tauhidnya kuat. Dia anti dengan syirik, dia jauhi syirik dan para pelaku syirik, gak ada toleransi, ya, gak ada kompromi dengan kesyirikan. Ya. Yumkinu an yasirra, tidak mungkin orang yang taubatnya nasuha, mengucapkan kalimat Allah ikhlas, jujur, tauhidnya kuat, tidak mungkin dia al-insanu ala maksiat, terus menerus di atas maksiat.
Ini indikator. Kalau ada orang yang belum berhenti dari maksiat besar, belum berhenti dari zina, belum berhenti dari mencuri uang, mencuri tanah yang bukan miliknya, nggak mau tobat, indikasinya tauhidnya lemah. Walaupun dia bergerak LC, walaupun bergerak MA, walaupun bergerak doktor sekalipun, walaupun lulusan UI, apa UI? Universitas Islam Madinah. Kalau dia belum berhenti dari maksiat, masih suka main perempuan, masih suka nipu orang, jual tanah, gak ada sertifikatnya, tidak dikembalikan uangnya, sudah bertahun-tahun, diingatkan keras kepala, berarti indikasi tauhidnya lemah. Karena tadi dinyatakan apa? Fala yumkinu an yasirra al-insanu ala maksiatin. Tidak mungkin orang yang tauhidnya kuat terus-menerus di atas maksiat. Ya. Berarti kalau dia masih di atas maksiat, tauhidnya lemah. Orang seperti itu nggak layak untuk mengajarkan tauhid. Dia sendiri perlu disembuhkan. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang lain? Karena seorang dokternya lagi sakit, mungkin nggak ada yang ke rumah sakit. Tak mungkin, dia harus sembuh dulu. Setelah sembuh baru masuk rumah sakit, mengobati orang. Kan begitu. Ustaz juga sama, dai juga sama, mubalim juga sama, kiai juga sama. Kalau dia belum bertobat dari maksiat, ya jangan ngajar dulu, sembuhkan dulu penyakitnya. Caranya gimana? Jangan datangi. Kalau kita nggak bisa nasihat, jangan datangi. Itu sebagai bentuk nasihat. Tuh Ustaz kok suka main perempuan, Ustaz kok suka ngambil hak orang lain. Jangan didatangi. Kalau mendatangi berarti Anda masuk kategori Jabariyah. Saudara tidak menasihati, masih datang. Saudara tidak menjauhi dia. Datang kalau masih nasihat tidak apa-apa. Tapi kalau datang tidak mau dinasihat, Anda masuk ke dalam kategori Jabariyah, membiarkan orang bermaksiat dan Anda tidak ada upaya untuk nahi mungkar. Nah, ini berbahaya. Walakatosat as-sijilatu, laki-laki yang selamat tadi walaupun punya 99 lembaran catatan kriminal, 99 tadi ringan ketika dimasukkan ke dalam daun timbangan. Wasakulat al-bitokotu, sedangkan kartu yang ukurannya kecil jauh lebih berat karena dia tobatnya nasuha. Amma idza qala an dhaifin ikhlasin, adapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keikhlasannya itu kurang. Dha'ufat kalimat tauhid, kalimat tauhid yang diucapkan itu lemah. Ya. Disuruh tobat malah memusuhi orang yang menyuruh tobat. Ustaz hasad, Ustaz suka mencari kesalahan dan seterusnya. Jadi kalau dinasihati, senjatanya dia itu ustaz hasad, suka mencari kesalahan. Ya sudah, kalau nggak mau dinasihati sudah, resiko tanggung sendiri, gitu ya. Faja'at as-subuhatu, karena dia tobatnya nggak nasuha, tobatnya nggak sungguh-sungguh, subhat terus berdatangan terus. Biasanya orang yang mencari-cari pembenaran dari dosanya, dia akan mencari-cari dalil-dalil mutasyabihat. Saya kan juga menggunakan dalil ini, padahal dalilnya lemah, gitu ya. Dalilnya lemah, yang dalil yang kuat dia tinggalkan. Seperti itu, polanya seperti itu. Ya. Wasyahawati, syahwat berdatangan terus karena dia tidak mau bertobat. Apa kaidahnya kata para ulama? As-sayyi'atu ba'daha, keburukan yang tidak ditaubati pasti akan melahirkan keburukan setelahnya. Itu sudah risiko itu. Ya, disebutkan juga dalam kitab Tazkiyatun Nafsi Mafhumuha wa Asbabuha, karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. As-sayyi'atu ba'daha, dosa yang tidak ditaubati akan menyebabkan dosa setelahnya.
Kemudian syahwat datang, fa'asara ala maksiati, dia akan terus menerus berada di atas kemaksiatan, terjebak dia. Dan orang-orang yang seperti ini, kata para ulama, tidak boleh diambil ilmunya. Dulu saya ketika di Imam Ilmi pernah belajar ilmu usul hadis. Ya. Beliau menjelaskan, guru saya Ustaz Abi Yasin menjelaskan, di zaman Al-Imam Bukhari ada orang yang hafalannya jauh lebih kuat dari Al-Imam Bukhari, tetapi tidak diambil ilmu hadisnya. Kenapa? Dia terjebak di atas maksiat, suka mabuk, dan susah untuk dinasihati. Tidak diambil ilmunya. Padahal hafalannya jauh lebih kuat dari Al-Imam Al-Bukhari. Wa mata al-kabirati, dan pada akhirnya orang tersebut meninggal di atas melakukan dosa besar, min ghairi taubatin, tanpa bertobat terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan walaupun dia punya kartu bertuliskan la ilaha illallah, dia tidak selamat. Fayu'adabu, dia akan diazab, dia akan disiksa, wa yakunu tahta masyiatillah, walaupun dia punya peluang 50% akan disiksa karena dosa-dosa besarnya tidak ditaubati, 50% dia ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Orang yang berakal sehat tentu akan memilih opsi yang pertama tadi. Lebih baik bertobat dari segala macam dosa, syirik, bid'ah, maksiat, tobat nasuha, peluangnya 100% selamat dari neraka. Adapun yang kedua, dia muslim, cuma meninggalkan dosa-dosa besar yang belum ditobati, ada dua kemungkinan. Dia harus dicuci dulu dengan dibakar di dalam neraka, atau dia dimaafkan. Tentu ini mengerikan ya, gak tahu peluangnya. Lebih baik kita memilih opsi yang pertama. Ya, ketika tobat, betul-betul tobat, selamat dari api neraka. Ada pertanyaan? Waktunya sudah habis belum? Ya, mungkin ada soal jawab sekarang sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Masalah itu ada sebuah pertanyaan, hunaka man dzukira bi anna alladhi yuzanu huwa salah satu asya. Ada orang yang menyebutkan di akhirat nanti 3 perkara yang akan ditimbang. 1, amalannya, 2, pelakunya, yang ketiga lembaran-lembaran amalannya, kertas-kertas berisi catatan amalannya. Wa hunaka man dzukira annaha asnaf. Ada juga yang disebutkan cuma 2 yang ditimbang, amalan dan pelakunya saja. Ini mana yang benar? Gitu ya. Maka jawabannya amalan dan lembaran catatan amalan syai'un wahidun. Itu satu kesatuan. Amalan dan bukunya itu satu paket. Jadi 2 dihitung 1. Ya. Fal a'malu tuqtamu fi suhaifi. Amalan ditulis dalam kertas-kertas. Saya pernah khutbah ya, judulnya kertas-kertas kehidupan. Ada video itu. Fahiyya idan syai'un wahidun. Jadi amalan dan catatan satu paket. Fatakunu suhaifu tabi'atan lil amal. Ya, sehingga amalan itu mengikuti amalan. Ya, jadi ada 2. Amalan dengan catatan satu, kemudian orangnya. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.